Bab 15. Jangan muncul lagi DIHADAPANKU. Bener kamu minta dinikahin sama Nayaka? Mulut Salma terbuka begitu mendengar pertanyaan ibunya. Salma kira Nayaka hanya mengancamnya saja, ternyata laki-laki itu beneran ngadu pada ibunya. Enggak, Bu. Cuma bercanda aja, kok. Nayaka aja yang baperan. Tapi nggak ada salahnya dipercepat saja pernikahan kalian, Sal. Ibu udah nggak sabar pengen lihat kamu ke pelaminan. Salma membuang napas. Sabar? Ya, Bu. Insya Allah Salma bakal nikah, kok. Ibu takut nanti kejadiannya seperti Bani lagi. Nggak jadi-jadi nikah kamunya. Umur sudah mau kepala 3. Salma mengangguk-anggukan kepala paham. Lagi pula Nayaka juga belum mengajaknya menikah secara serius walaupun sudah tersemat cincin pertunangan di jari manis Salma. Beberapa waktu lalu laki itu bilang sedang disibukkan dengan beberapa proyek yang sedang dia garap, termasuk gedung cabang kantor Salma. Ibu, loh, pengen juga nunjukin ke bude kamu itu, kalau kamu bisa nikah dan dapat suami yang mapan seperti Nayaka. Walaupun bukan dokter, tapi Nayaka pebisnis. Iya kan, Sal? Salma mengangguk. Tapi nggak usah pamer-pamer lah, Bu. Biarin aja bude mau ngomong apa. Yang penting nanti kita tunjukkan sama-sama bude kalau Salma nggak seperti yang beliau katakan. Rita meletakkan mangkok di depan Salma lalu menatap anak gadisnya. Kamu tahu ibu baperan, Sal. Masa cuma gara-gara ucapan bude kamu itu ibu harus berhenti datang ke pengajian? Ya jangan dong, Bu. Masa gara-gara satu orang julid ibu berhenti ngaji? Ibu udah tua, harus banyakin ibadah dan ingat akhirat. Rita melirik sinis pada Salma yang terkekeh. Ibu menghela napas. Tapi kakaknya Nayaka baik, ya, Sal. Kemarin kirim ibu makanan banyak banget pas kamu kerja. Ibu jadi tenang kalau kamu beneran nikah sama dia. Kamu juga nggak perlu mikirin ipar sama mertua julid lagi, kan? Apalagi suami Juwita itu kan orang luar negeri dan Juwita itu ikut sama suaminya. Benar. Dia tak akan mendapat ipar julid seperti Bianca atau mertua seperti Hedi. Tapi dia akan punya suami yang menyebalkan seperti Nayaka. Doain Salma, Bu. Tentu aja, cuma kamu anak ibu sekarang. Doa ibu, tentu saja buat kamu, Sal. Ibu mendoakan yang terbaik buat kamu, dan ibu rasa Allah menjawab doa ibu dengan dihadirkannya Nayaka di antara kita. Salma tak membalas, hanya berpikir benarkah Nayaka adalah jawaban dari doanya. Jangan terlalu berharap sama manusia, Bu. Salma takut kita kecewa. Berdoa yang baik-baik makanya. Memangnya kalau nggak sama Nayaka kamu mau sama siapa lagi? Sementara Bani sudah kamu tolak. Emangnya mau sama si Mamat tukang cilok yang naksir kamu itu? Salma bergidik ngeri mendengar nama yang disebutkan oleh ibunya itu. Pasangannya si Mamat itu demen godain cewek satu gang tapi nggak sadar diri sama muka. Udah bagus dapat Nay, Bu. Masa Mamat, sih? Ya, lagian kamu itu aneh, dikasih yang kayak Nayaka masih aja ragu. Nggak ragu, Bu. Buktinya Salma udah terima lamaran dia, kan? Kalau bukan ibu yang terima, ibu yakin kamu pasti juga nggak mau. Ya, orang nikah kan harus dengan pemikiran yang matang, Bu. Alah, ngejawab aja, kamu. Udah ah, ibu mau tidur. Salma menatap punggung ibunya yang menghilang di balik pintu kamarnya. Kamar Rita berada di lantai 1, sementara kamar Salma berada di lantai 2. Setelah mematikan TV dan lampu, Salma memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci. Kakinya melangkah menapaki tangga menuju kamarnya sendiri. Melirik jam yang terletak di nakasnya, Salma mengambil ponsel lalu berjalan menuju balkon. Duduk di sana dengan kedua kaki terangkat di atas kursi.
Salma membuka chat dari grup alumni yang muncul paling atas di aplikasi chatnya. Ramai sekali dengan percakapan absurd teman-temannya sekelasnya dulu. Apalagi teman-teman perempuan di grup itu sedang membicarakan harga sembako yang kian melambung harganya tapi gaji suami mereka masih ada jalan di tempat. Mungkin hanya Salma dan Yasmin yang masih single di grup itu. Ting! Sebuah pesan masuk ke percakapan pribadinya. Mantan meresahkan, belum tidur. Padahal bisa dibilang mereka sudah balikan, tapi Salma belum juga mengganti nama kontak milik Nayaka. Belum. Salma menengok pada balkon rumah Nayaka. Kamar lelaki itu juga masih terlihat terang, menandakan si empunya kamar belum juga tidur seperti dirinya. Mantan meresahkan, main, yuk. Salma mengernyit. Agak lain mantannya satu itu memang, malam-malam begini malah ngajakin main. Main apaan? Mantan meresahkan, keluarga-keluargaan. Siapa tahu kita bisa membangun keluarga bersama. Anggap aja sedang menjalani ujian pranikah. Salma hampir terjungkal dari duduknya setelah membaca pesan dari Nayaka yang masih membahas permainan itu. Gara-gara itu juga ibunya langsung membicarakan pernikahan pada Salma. Inginku berkata kasar. Mantan meresahkan, lagi apa, yang? Jadi malu Salma dipanggil sayang. Lagi menatap keindahan langit malam. Mantan meresahkan, langit malam emang indah sih, tapi lebih indah membangun rumah tangga bersama kamu. Gubrak. Kali ini Salma benar-benar jatuh dari kursi yang didudukinya. Tak lama, terdengar suara pintu terbuka dan wajah Nayaka yang muncul di pembatas balkon sebelum Salma kembali berdiri. Sial, kamu ngapain? Tanya Nayaka dengan wajah tanpa dosa membuat Salma ingin meraup muka lelaki itu. Lagi kayang? Jawab Salma sebal sembari bangun dari posisinya yang aneh saat terjatuh tadi. Setelah membetulkan letak kursinya, Salma kembali duduk di sana dengan wajah ditekuk, tak memedulikan panggilan Nayaka yang terdengar berulang kali. Malas menanggapi, Salma fokus berselancar di dunia maya. Membaca novel di aplikasi membaca gratis, apalagi saat membaca novel karya Mumtazah Wafa membuat moodnya kembali baik. Kamu nggak dengar aku panggil dari tadi? Salma terkejut bukan main ketika Nayaka sudah berjongkok di hadapannya. Kak kamu. Salma menunjuk Nayaka, kemudian menunjuk balkon rumah lelaki itu. Astaga, gawat. Kamu lompat. Pekik Salma yang baru sadar kalau Nayaka benar-benar nekat. Jangankan melompati tembok, melompati negara pun akan aku lakukan demi kamu. Wajah Salma memerah. Apalagi posisi Nayaka berada di depannya dengan berjongkok sembari memegang pinggiran kursi yang sedang didudukinya. Kak kamu ngapain, Nay? Tanya Salma yang sudah panik dengan kedatangan Nayaka yang nekat. Menurut kamu? Nayaka mengambil ponsel yang berada di tangan Salma, lalu mengantonginya ke dalam celana tidurnya. Sementara atasannya hanya memakai kaos dalam warna putih berlengan pendek yang membentuk dada lelaki itu. Salma mengedipkan mata 3 kali, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain karena pikirannya mulai traveling kemana-mana. Astagfirullah. Kembaliin ponsel aku dan kembali ke kamar kamu sekarang, Nay. Nayaka tak merespon, justru menatap Salma intens. Apa novel online yang kamu baca itu lebih menarik dibanding denganku? Salma gugup. Bukan karena pertanyaan lelaki itu, tapi tatapan mata Nayaka dan wajahnya yang semakin mendekat padanya yang membuat degup jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Anu, Nay, bisa mundur sedikit. Nayaka menggeleng. Kenapa? Kamu takut? Iya, takut hilaf. Bibir Nayaka menyunggingkan senyum tipis, lalu dalam hitungan detik langsung mengembalikan ekspresi serius seperti awal. Enggak apa-apa kamu hilaf, aku ikhlas lahir batin. Salma melotot, lalu mendorong bahu Nayaka pelan. Jangan macam-macam, Nay.
Aku laporin Pak RT, iya. Silakan. Dengan posisi kita yang sekarang, mungkin malah langsung dinikahkan sekarang juga. Syalan. Nayaka berdiri, tangannya memegang pinggiran kursi dengan badan mencondongkan pada tubuh Salma yang meringkuk di kursi. Salma semakin memundurkan duduknya hingga punggungnya mentok ke sandaran. Mau apa kamu, Nay? Aku yakin kamu tahu apa yang aku pikirkan, Sal. Salma merasa terancam. Mau teriak tapi takut ketahuan tetangga sebelah dan ibunya kalau dirinya dan Nayaka sedang berduaan dengan posisi yang menurutnya intim itu. Iya, takut dinikahkan sekarang juga. Nay, jangan ngandi-ngandi, iya. Kata Pak Ustadz kalau laki-laki dan perempuan berduaan nanti yang ketiganya setan, Nay. Aku takut ada setan lewat terus bikin kita. Apa? Ya ampun, Nay. Deg-degan aku. Tawa Nayaka yang sejak tadi ditahan akhirnya keluar juga. Tubuh Nayaka menjauh dari Salma, membuat Salma bernapas lega dan kembali menegakkan duduknya. Mulut Salma manyun sembari komat kamit memaki Nayaka yang mengerjainya. Nayaka merogoh sakunya, lalu mengambil ponsel untuk memotret wajah Salma. Dapat. Serunya senang ketika berhasil membidik wajah lucu Salma. Nay, hapus, enggak, teriak Salma. Enggak, ini akan sangat berguna buat misi penaklukan benteng hati kamu. Foto ini akan aku kirim ke dukun biar kamu luluh sama aku. Istighfar, Nay. Syirik itu, dosa. Percaya kok sama dukun. Nayaka tertawa lagi, lalu mendekati Salma yang sudah berdiri dari duduknya. Langkah Nayaka semakin dekat dengan Salma, membuat gadis itu melangkah mundur hingga mentok ke tembok sebelah pintu. Dengan cepat, Nayaka mengecup kepala Salma yang tertutup hijab, kemudian segera melompat ke balkon rumahnya sendiri meninggalkan Salma yang terbengong dengan kejadian tadi. Good night, sayang, ucap Nayaka dari balkon kamarnya. Salma menatap Nayaka yang langsung masuk ke kamarnya sementara dirinya masih loading. Salma berbalik bermaksud masuk ke kamarnya sendiri, sepertinya balkon rumahnya sudah mulai horor. Bukannya masuk ke kamarnya Salma malah terpental setelah menabrak tembok. Aduh! Pekiknya sembari mengelus dahinya yang terasa nyut-nyutan. Sial! Sejak kapan ada tembok berdiri di sini? Gara-gara kejadian semalam, konsentrasi Salma hilang seperempat. Sejak tadi kerjaannya hanya bengong tapi tangannya melakukan pekerjaan rumah. Mau gosok gigi, yang dituang ke sikat bukannya pasta melainkan sampo. Sedang menyiram tanaman, bukannya tanaman yang disiram, malah dirinya menyiram Lala yang baru datang ke rumahnya untuk membuka kedai sehingga membuat Lala marah-marah lalu pulang lagi untuk mengganti baju. Lala melambaikan tangannya di depan wajah Salma yang sedang kurang fokus. Entah efek sambaran Nayaka di kepalanya atau gegar otak gara-gara kejedot tembok semalam. Mbak Sal, seru Lala, tapi tak membuat Salma menatap ke arahnya. Sungguh efek sambaran Nayaka benar-benar membuat Salma hilang setengah kesadarannya. Mbak, Lala menggoyangkan lengan Salma membuat Salma sedikit sadar. Ternyata begini rasanya disambar, lah, gumam Salma tanpa sadar. Hah, Mbak Sal abis disambar sama siapa sampai jadi setengah sadar gini? Bukannya menjawab pertanyaan Lala, Salma justru senyum-senyum seperti ODGJ membuat Lala merinding. Mbak Sal abis disambar dedemit di mana sih? Ya Allah, kok jadi sawan gini? Lala terlihat khawatir melihat tingkah Salma yang aneh hari ini. Mbak, apa? Waras. Salma mengerjapkan matanya lalu menggebrak meja. Kamu pikir aku gila? Lala tersentak, sembari mengerutkan keningnya menatap Salma yang langsung pergi masuk ke dalam rumah. Kayaknya sih, iya. Gila beneran dia. Lala menggelengkan kepalanya prihatin dengan kondisi Salma.
Tapi Lala jadi penasaran siapa yang sudah mensambar Salma sampai efeknya dahsyat seperti itu. Masa sih, beneran disambar Dedemit? Gumam Lala sendiri. Siapa yang disambar Dedemit? Astagfirullah. Seru Lala begitu suara dari seseorang mengagetkannya. Gadis itu mengelus dadanya untuk merasakan debaran jantungnya yang hampir merosot ke mata kaki. Mas Nay. Nganggetin Lala aja. Kirain Dedemitnya yang datang. Nayaka menaikkan sebelah alisnya tak paham dengan ucapan Lala. Dedemit apa, sih? Itu, kayaknya Mbak Sal abis dicipok Dedemit, Mas. Otaknya jadi berkurang 1/8 ons. Nayaka tertawa mendengar ocehan Lala. Ada-ada aja, kamu. Tawanya hilang begitu sadar kalau Dedemit yang dimaksud sepertinya dirinya. Nayaka menggaruk belakang kepalanya, lalu berjalan masuk ke dalam rumah Rita. Pagi tadi Juwita pamit padanya untuk bertemu dengan salah satu editor dari salah satu penerbit yang tertarik dengan tulisannya dan berniat meminang novel wanita itu untuk dibukukan. Masalahnya, Juwita meninggalkan Jin di rumah hanya dengan dirinya sehingga membuatnya terasa canggung. Jadi, dia berniat mengajak Salma untuk menemani Jin bermain. Beberapa saat kemudian, Nayaka berhasil membawa Salma keluar dari rumah dan berjalan beriringan masuk ke rumahnya. Salma mengekori Nayaka yang masuk lebih dulu ke dalam rumah. Tiba-tiba langkah Salma berhenti ketika mengingat kalau di rumah hanya ada dirinya, Nayaka dan Jin yang masih terlelap di kamarnya. Salma mundur lagi keluar rumah, memilih duduk di teras rumah lelaki itu. Kenapa? Tanya Nayaka bingung. Aku tunggu Jin bangun di sini aja. Nayaka mengernyit heran. Padahal biasanya Salma tak masalah ketika masuk ke dalam rumahnya. Kita cuma berdua, Nay. Aku takut kamu hilaf kayak semalam. Nayaka tertegun sebentar, hingga akhirnya terkekeh. Dia meninggalkan Salma di teras, memilih masuk ke dalam rumahnya untuk mengerjakan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Nayaka melirik ponselnya sebentar untuk melihat jam. Ternyata sudah hampir 2 jam dia berkutat dengan laptop sampai tak sadar sudah menghabiskan waktu lumayan banyak. Melirik pesan yang muncul di layar ponselnya, ternyata 1 jam lalu Salma meminta izin membawa Jin ke taman. Nayaka membalas pesan Salma meminta wanita itu mengiriminya lokasi taman. Sepertinya mengajak Salma dan Jin makan bersama di luar akan menyenangkan. Nayaka bersiap mengganti pakaiannya sebelum akhirnya pergi menuju tempat yang sudah disarelok oleh Salma menggunakan mobilnya. Mana Jin? Tanya Nayaka saat sudah menemukan sosok Salma yang sedang duduk sembari memperhatikan tempat main. Salma mengangkat dagunya menunjuk pada Jin yang sedang bermain perosotan yang lumayan tinggi. Apa itu aman? Salma menatap Nayaka yang terlihat khawatir, lalu mengangguk. Aman, asal Jin gak loncat ke bawah. Nayaka berdecak, lalu duduk di sebelah Salma yang bermain ponsel. Setelah ini kita mampir makan, ucap Nayaka. Mata lelaki itu terus mengawasi pergerakan Jin yang terlihat girang dan tak mau diam. Beberapa kali anak lelaki itu menaiki perosotan yang tingginya lebih dari 5 meter itu. Terkadang, tubuh kecil Jin masuk ke terowongan yang terhubung dengan permainan anak-anak itu. Nayaka tersenyum, dirinya tak pernah melihat Jin sesenang itu. Kemana? Terserah kamu. Salma mengangguk, lalu berpikir sejenak. Mungkin makan di restoran ayam crispy ide yang cukup bagus. Apalagi mereka mengajak Jin, tempat makan itu cukup ramah untuk anak-anak seusia Jin. Salma menatap Nayaka yang tiba-tiba berdiri dari duduknya dengan tegang. Lelaki itu tiba-tiba berlari ke arah perosotan itu. Pandangan Salma mengikuti lelaki itu hingga sadar, Salma ikut terkejut. Jin. Anak lelaki itu naik ke perosotan yang paling tinggi dengan melompat-lompat. Salma panik segera berlari mengikuti Nayaka yang sudah berdiri di bawah perosotan sembari berteriak meminta Jin untuk turun. Jin.
Turun, sayang. Bahaya, teriak Salma. Jin tak menggubris. Bocah kecil itu tetap berdiri di sana. Nayaka mengambil tindakan menaiki perosotan itu dengan susah payah karena harus melewati terowongan yang cukup sempit untuk ukuran tubuhnya yang besar. Salma menutup mulutnya ketika seorang anak laki-laki Tambun berlari berebut dengan temannya menuju ke arah Jin. Detik berikutnya, lutut Salma melemas ketika akan Tambun itu mendorong Jin yang tubuhnya jauh lebih kecil hingga mengakibatkan Jin terpental jatuh dari ketinggian. Salma berteriak histeris. Hingga teriakan Salma membuat Nayaka sadar, kalau dirinya terlambat meraih tubuh Jin yang sudah lebih dulu meluncur ke bawah. Nayaka mematung sebentar, hingga akhirnya tersadar lalu melompat keluar dari perosotan itu. Salma duduk di kursi tunggu dengan tubuh gemetar dan wajah sudah memucat, bajunya kotor dengan noda darah milik Jin. Sementara Nayaka berjalan mondar-mandir di depan ruangan itu dengan panik. Setengah jam lalu, dia sudah menelepon Juwita untuk segera datang ke rumah sakit, memberitahu tentang kondisi Jin. Ruangan itu terbuka. Dokter keluar dari sana dengan wajah sedikit tegang. Bergegas Nayaka menghampiri dokter itu untuk menanyakan keadaan Jin. Pasien mengalami syok hipovolemik atau cedera pada kepalanya yang menyebabkan adanya trauma akibat benturan yang terjadi. Jin kehilangan banyak darah, dan membutuhkan donor darah. Tubuh Nayaka hampir saja limbung mendengar penjelasan dokter, ditambah Juwita yang tak kunjung datang membuat Nayaka semakin kalut. Ambil darah saya, dok. Lakukan yang terbaik untuk Jin. Dokter itu mengangguk, lalu memanggil salah satu perawat untuk membawa Nayaka ke ruang donor. Nayaka menengok. Juwita datang dengan wajah tak kalah pucat dengan dirinya. Mata wanita yang mengaku ibu dari Jin itu bahkan terlihat sembab. Jin butuh donor darah. Aku yang akan mendonorkan darah untuk Jin, Kak. Juwita mengangguk, lalu mengikuti Nayaka masuk ke dalam sebuah ruangan. Sebelum melakukan donor, saya akan periksa dulu golongan darah Bapak. Ya, ucap perawat itu membuat Nayaka dan Juwita Salma berpandangan. Jadi siapa orang tua pasien? Nayaka melirik Juwita yang kebingungan, lalu maju selangkah mendekat pada suster itu. Saya. Baik, kita cek dulu darahnya, ya. Nayaka mengangguk pasrah. Serangkaian tes darah sudah dilakukan oleh Nayaka, menunggu beberapa saat sebelum akhirnya dirinya mendonorkan darah untuk Jin. Sembari menunggu hasil, Nayaka duduk di ruangan itu ditemani oleh Juwita. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Juwita dengan suara bergetar. Nayaka menatap kakaknya sebentar, lalu memejamkan matanya. Jin jatuh dari perosotan yang cukup tinggi. Astagfirullah. Maaf. Karena aku lalai menjaganya. Juwita tak merespon, tapi terdengar isak tangis keluar dari mulut wanita yang usianya 5 tahun di atasnya itu. Rasa bersalah menyerang diri Nayaka, apalagi itu terjadi karena ia dan Salma yang tak benar-benar memperhatikan ketika anak itu bermain. Maaf, permisi. Suara suster membuat Nayaka dan Juwita bangun dari duduknya, kemudian bergegas menghampiri suster itu. Jadi apa sudah bisa dimulai donor darah sekarang? Tanya Nayaka tak sabar. Maaf, Bapak tidak bisa mendonorkan darah untuk pasien karena darah kalian tidak cocok, ucapan perawat itu membuat Nayaka membatu. Keduanya sama-sama mematung karena terkejut dengan penyataan perawat yang berdiri di depannya dengan mengungkapkan satu fakta. Apa Anda yakin dengan apa yang barusan Anda ucapkan, Sus? Tanya Juwita dengan suara yang bergetar. Sangat yakin. Ini hasil tesnya yang menyatakan demikian. Suster itu menyerahkan hasil tes darah milik Nayaka pada Juwita. Tubuh Nayaka oleng ke belakang hingga terduduk di kursi tunggu. Seperti kebingungan, batinnya bergejolak dengan banyak pertanyaan yang memenuhi otaknya. Apa ini pertanda kalau Jin
Nayaka menatap kakaknya. Kak, apa ini artinya? Juwita menggeleng, tidak tahu. Sus, panggil Nayaka membuat suster itu menatapnya. Bisakah sekalian lakukan tes DNA? Setelah mendapat persetujuan pihak rumah sakit, akhirnya Nayaka bernapas dengan tenang dan tinggal menunggu hasil tes DNA dengan Jin. Kata perawatnya, hasil akan muncul sekitar 1-2 minggu. Juwita menghubungi beberapa kerabat menanyakan golongan darah yang mungkin akan cocok dengan Jin. Sebab, golongan darahnya pun tak sama dengan Jin. Nayaka berjalan dengan sempoyongan menuju ruang tindakan, hingga langkahnya terhenti ketika melihat Salma yang duduk dengan kaki gemetar di sana. Dirinya bahkan sempat melupakan Salma yang turut ikut dengan dirinya menuju rumah sakit. Kembali melangkahkan kaki mendekati gadis itu, Nayaka duduk di sebelahnya, membuat Salma menatap ke arahnya. Apa sudah selesai donor darahnya? Tanya Salma dengan suara bergetar. Nayaka menggeleng. Darah kami nggak ada yang cocok, jawab lelaki itu lemah. Salma mengusap wajahnya kasar, lalu seperti teringat sesuatu dirinya langsung berdiri di depan Nayaka. Ambil darahku, Nay. Golongan darahku O. Ayo, ambil darahku yang banyak, demi Jin. Nayaka menatap Salma yang matanya sudah memerah. Nayaka yakin Salma pasti merasa bersalah. Nayaka mengangguk, lalu membawa Salma ke ruang yang tadi dirinya masuki. Juwita menatap keduanya dengan kening berkerut. Golongan darah O memang diperbolehkan untuk kasus seperti Jin yang termasuk pasien gawat darurat. Tapi, dengan catatan golongan darah O ini tidak membawa sel antibodi tertentu. Jadi, hanya golongan darah O dengan resus negatif yang diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya. Setelah memastikan golongan darah Salma berresus O negatif, semua orang bisa bernapas lega. Setidaknya, ada harapan Jin akan segera tertolong, dan kegalauan Nayaka tentang Jin akan segera terungkap. Terima kasih, ucap Nayaka yang terus berada di sebelah Salma saat proses donor, sementara Juwita masih menunggu di depan ruangan Jin. Salma mengangguk lemah. Badannya agak sedikit lemas, bukan karena donor yang dia lakukan. Tapi dirinya masih mengingat bagaimana Jin terjatuh dari ketinggian itu. Maaf. Gumam Salma lirih. Maaf, gara-gara aku, Jin jadi seperti ini. Harusnya aku nggak ngajakin dia ke taman, harusnya aku nggak main HP waktu jagain dia. Salma terisak, dadanya sakit sekali mengingat tubuh Jin yang masih sangat kecil tiba-tiba terjatuh dari perosotan itu. Nayaka mengembuskan napas berat. Dirinya juga ikut andil dalam kejadian ini. Andai saja dia lebih sigap menangkap Jin, pastilah anak itu tak sampai mengalami luka serius seperti sekarang. Mungkin ini sudah takdir bagi Jin dan menjadi pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati. Salma mengangguk. Setelah ini aku antar kamu pulang, iya. Baju kamu penuh dengan darah, mengenaskan sekali. Tapi Jin, ada Kak Juwita. Aku juga mau ganti baju. Abis itu ke sini lagi. Jin butuh bajunya. Boleh aku ikut? Nayaka menggeleng. Istirahat aja. Kamu boleh jenguk besok lagi. Bawakan cemilan yang banyak untuk Jin dan aku. Setelah selesai, Salma keluar ruang dengan Nayaka. Berjalan beriringan menuju ruangan Jin tadi. Kata Juwita, dokter masih berada di dalam sana dan belum juga keluar. Kak, aku antar Salma pulang dulu. Juwita yang sedang bersandar di kursi sontak berdiri setelah mendengar penuturan Nayaka. Juwita menatap Salma, lalu memeluk gadis itu. Terima kasih ya, kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu gimana nasib Jin sekarang, ucap Juwita haru. Aku yang harus minta maaf, Kak, karena aku Jin jadi seperti ini, sesal Salma. Juwita menggeleng dengan posisi masih berpelukan. Terima kasih sudah menjaga Jin, Sal.
Juwita mengendurkan pelukannya, lalu menatap Nayaka. Pulanglah, Nay. Lelaki itu mengangguk, lalu menggiring Salma pergi dari sana. Tak ada satu patah kata yang keluar dari mulut mereka, keduanya sama-sama larut dalam pikiran masing-masing. Salma yang dipenuhi rasa bersalah, dan Nayaka yang masih bertanya-tanya tentang kecocokan darahnya dengan jin. Meskipun itu menjadi salah satu pertanda, tapi dirinya harus tetap melakukan tes DNA untuk memastikan benarannya. Karena golongan yang berbeda tidak bisa dijadikan patokan bahwa jin bukan bagian dari dirinya. Salma. Langkah mereka terhenti, membuat Salma yang sedari tadi jalan menunduk langsung menegakkan kepalanya. Mas Bani, kamu kenapa? Kenapa baju kamu penuh darah kayak gini? Cerca Bani yang terkejut melihat penampilan Salma yang mengenaskan. Kerudung yang sudah tak rapi, baju yang kusut penuh dengan bekas darah yang hampir mengering. Belum lagi wajah Salma yang tampak pucat. Aku nggak apa-apa, Mas, ujar Salma membuat Bani bernapas lega. Keponakan Nay jatuh, makanya kami di sini sekarang. Bani melirik Nayaka sekilas, lalu mengangguk paham. Melihat banyak darah yang menempel di baju Salma, Bani menyangka jika ini bukan sekedar jatuh anak-anak biasa. Kami harus segera pulang, ucap Nayaka membuat Salma melirik pada Nayaka sebentar, lalu menatap Bani yang seolah paham dengan keadaan mereka berdua. Jika keadaan mereka seperti biasanya, mungkin Salma akan melemparkan candaan untuk Nayaka yang pastinya cemburu melihat dirinya berbicara dengan Bani. Tapi sayangnya, jangankan untuk melempar candaan, untuk mengeluarkan suara pun rasanya enggan. Begitu juga ketika di dalam mobil, Nayaka menggenggam telapak tangan Salma sepanjang perjalanan pulang. Jika biasanya Salma akan melawan, maka hari ini adalah momen bersejarah Salma tak protes ketika Nayaka melakukan kontak fisik. Jin akan baik-baik aja, kan? Nayaka mengangguk. Dia anak yang kuat. Iya, sangat kuat. Jin bahkan berhasil bertahan ketika dulu ibunya ingin menggugurkannya. Sudah meminum pil dan segala usaha lainnya untuk melenyapkan Jin, ternyata anak itu mampu bertahan. Gue hamil. Nayaka yang sedang membaca buku seketika mengangkat wajahnya. Aina, berdiri di depannya dengan wajah pucat. Gue hamil, Nay, ucapnya mengulang. Anak siapa? Gue bahkan baru tahu kalau lu ternyata suka main dengan banyak laki-laki. Terakhir main cuma sama lu. Nayaka menutup bukunya kasar, lalu menatap Aina tajam. Lalu sebelum dengan gue bahkan gak pernah ingat pernah melakukan itu sama lu, nah. Lu yang menjebak gue dengan memasukkan obat ke minuman gue, lu pikir gue bigo. Lu salah pilih lawan, nah. Tubuh Aina bergetar mendengar ucapan Nayaka. Pandangannya nanar dengan mata yang sudah berkaca-kaca, ia tak menyangka jika Nayaka akan menolaknya seperti ini. Gue berani jamin ini anak lu, Nay. Jadi, tolong tanggung jawab. Nayaka hampir tertawa mendengar ucapan Aina, berani sekali perempuan di depannya menemui dirinya seperti ini. Datang dengan perut yang mulai membesar, Nayaka bahkan mengira kalau usia kandungan Aina hampir berusia 4 bulan. Sementara kejadian malah itu terjadi. Apa jaminannya? Nayaka menantang Aina. Gue bakal gugurin bayi ini kalau lu nggak mau tanggung jawab. Dek. Nayaka tahu Aina hanya mengancamnya saja, tapi tetap saja dirinya khawatir tentang bayi yang ada di kandungan wanita itu. Nayaka berusaha mengendalikan perasaan dan ekspresinya untuk tetap berusaha acuh. Jangan pernah lu ancam gue dengan hal konyol seperti itu. Oke kalau itu mau lu, Nay. Nayaka menatap kepergian Aina dengan perasaan gusar. Dirinya meyakini bahwa tak pernah melakukan apapun pada Aina, tapi perempuan itu justru mengucapkan yang sebaliknya. Beberapa hari Nayaka bisa hidup tenang tanpa gangguan Aina, hingga datang telepon dari Agnes yang terdengar panik.
Nay, Aina. Tolong. Dia. Pendarahan. Nayaka ikut panik, lalu segera datang ke apartemen Aina tak lama setelah Agnes meneleponnya. Di sana Aina mengerang kesakitan sembari memegang perutnya dengan darah yang mengalir di kaki perempuan itu. Di sisinya ada Agnes yang memandang khawatir dan satu orang teman lainnya yang Nayaka tak tahu namanya, tapi wajahnya tak begitu asing karena sering berpapasan. Dengan sigap, Nayaka membopong tubuh Aina dan membawanya ke rumah sakit. Ini kan, yang lu mau. Sinis Aina di tengah rintihannya. Nayaka tak menanggapi, tujuannya hanya satu, ia harus menyelamatkan nyawa bayi yang tak berdosa itu. Anaknya atau bukan, anak itu harus tetap hidup karena dia tak bersalah. Bayinya cukup kuat. Nayaka bernapas lega ketika mendengar penuturan dokter yang memeriksa Aina. Jika di Indonesia, mungkin dirinya akan menjadi gunjingan orang lain, bersyukur dirinya hidup di Jepang, sebab banyak orang yang tak begitu peduli dengan urusan orang lain. Gue akan tanggung jawab atas bayi itu, tapi jangan harap gue akan nikahi lu. Aina terdiam. Memalingkan wajahnya ke jendela kamar rawatnya, dia merasa ada yang mengganjal di hatinya. Mendapat tekanan dari orang lain, membuatnya berbuat nekat seperti ini. Jika bisa, dirinya ingin mati saja agar tak menyusahkan orang lain. Saat kandungan Aina menginjak usia 7 bulan, dia mengalami pendarahan hebat sehingga harus bed rest di rumah sakit. Lagi-lagi janin Jin masih kuat meringkuk di dalam perut ibunya. Hal itu yang membuat Nayaka takjub dengan anak itu, selain karena memang takdir Tuhan, Nayaka merasa keinginan hidupnya sungguh kuat. Hingga dirinya dipanggil oleh dokter kandungan yang menangani Aina mengatakan kalau Aina terkena penyakit HIV. Bagai tersambar petir, pertahanan Nayaka luruh juga. Ia ketakutan. Pikirannya kalut, bagaimana jika ia juga terkena penyakit itu? Batinnya seolah berperang. Jadi, berapa orang yang udah tidur sama lu, nah? Tanya Nayaka dengan nada suara serius menatap Aina tanpa ekspresi membuat Aina sedikit merinding. Maksud lu apa, Nay? Lu nuduh gue perempuan murahan. Nayaka tertawa sinis lalu melemparkan hasil lab milik Aina. Di sana ada keterangan bahwa Aina positif HIV. Aina membatu dengan tangan bergetar. Gue udah cek darah dan hasilnya. Aina menatap Nayaka takut-takut. Gue bersih. Tapi nggak tahu dengan anak dalam kandungan lu. Sentuhan lembut di tangannya menarik kembali Nayaka dari masa-masa sulitnya di Jepang dulu. Melirik ke sampingnya, Salma menatap dirinya dengan heran. Kamu udah muterin gang rumah kita 5 kali putaran, Nay, ucap Salma hati-hati. Biasanya dia akan bersikap barbar dengan memarahi Nayaka, tapi kini dia tahu waktu. Keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tersadar, Nayaka segera menginjak rem mobilnya, lalu matanya menatap jalanan sekitar. Kamu ngelamun. Nayaka menatap Salma. Harusnya Salma memarahinya, atau sekedar mengoloknya dengan kata-kata yang membuatnya sedikit kesal dan berakhir dengan menggoda gadis itu. Tapi, kali ini tidak ada ucapan marah dari bibir Salma, suaranya bahkan terdengar lirih di telinganya. Kamu nggak ngomel. Salma bergeming sebentar. Nay, please. Nayaka mengerti, lalu kembali menjalankan mobilnya ke rumah mereka yang sudah dilewati sebanyak 5 kali. Sudah 1 minggu Jin dirawat di rumah sakit dan perkembangan kesehatan bocah lelaki itu semakin membaik. Salma juga sempat mengabarkan pada Agnes, Yasmin dan Cynthia tentang kejadian yang dialami oleh Jin. Salma meminta maaf karena belum bisa nongkrong bareng mereka karena harus menyempatkan waktu untuk menjenguk Jin. Setelah membeli beberapa snack dan buah kesukaan Jin, Salma bergegas menaiki ojek online untuk datang ke rumah sakit. Juwita sempat menelepon dirinya untuk datang ke rumah sakit karena Jin selalu memanggil namanya. Tak lupa,
Salma juga membawa beberapa mainan yang baru dibelinya di toko mainan dekat dari kantornya. Saat turun dari ojek, Salma melihat siluet Agnes yang baru saja masuk ke dalam rumah sakit. Nes. Agnes. Sepertinya Agnes tak mendengar dirinya yang berteriak memanggil nama temannya itu. Padahal suara Salma cukup menggelegar seperti suara penyanyi seriosa yang sedang kelolotan duri ikan. Salma berlari kecil mengikuti Agnes, namun sedikit tertegun karena perlahan itu masuk ke dalam ruangan jin. Salma. Salma yang akan menyusul wanita itu seketika urung karena namanya disebut. Sarah. Wanita itu mengangguk. Kamu mau ketemu Bani? Hah. Salma bengong sebentar, lalu menggeleng cepat. Enggak. Aku kesini karena anak temanku dirawat. Aku baru tahu kalau kamu akhirnya menolak Bani. Salma bergeming. Sungguh sebenarnya sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas ini. Salma ingin segera ke ruangan jin bertemu dengan Agnes. Iya, soalnya. Aku senang akhirnya kamu sadar diri. Kali ini Salma menatap Sarah kesal. Perasaan Salma tak jelek-jelek amat untuk bersanding dengan Bani. Heran sekali dengan Sarah yang selalu mempermasalahkan status dirinya yang bukan dari kalangan orang berada. Apa sulit banget buat kalangan orang kaya seperti kalian menghargai orang lain? Apa menurut kamu orang kaya hanya bisa bersanding dengan orang kaya? Kamu nggak tahu kan, berapa banyak orang kaya di luar sana yang tiba-tiba jatuh miskin dan sebaliknya, orang miskin tiba-tiba jadi kaya. Sarah membeliakkan matanya, tak percaya kalau Salma akan membalas ucapannya. BTW, bukannya kamu juga belum menikah? Tanya Salma sedikit berbisik. Hati-hati, entar dapat jodoh orang miskin loh, karena banyak julid. Jangan sampai nanti kisahnya dijadikan judul sinetron alay, karena sering julid pada orang miskin, jodohku ternyata tukang cilok. Salma menyunggingkan senyum sinis, lalu berlari meninggalkan Sarah yang megap-megap kehabisan kata-kata. Cih, dasar bocah, maki Sarah. Salma berada di depan ruangan jin yang pintunya sedikit terbuka. Tangannya memegang handle pintu ingin membukanya tapi urung karena mendengar percakapan kedua orang di dalam sana. Jadi lu udah tes DNA? Tanya Agnes membuat Salma bergeming. Tes DNA? Salma diam-diam menguping. Bukan, tapi suara mereka memang terdengar cukup keras sehingga Salma bisa mendengarnya dengan jelas. Apalagi posisinya yang berada di ambang pintu. Iya, darah kita nggak cocok. Jadi, walaupun darah kamu dan Jin nggak cocok bukan berarti Jin bukan anak kamu, Nay. Banyak sekali ayah dan anak yang berbeda darah. Dek. Salma membeku di tempat. Nyawanya seperti ditarik dari tubuhnya setelah mendengar ucapan Agnes. Matanya memanas. Jadi, tubuh Salma hampir limbung jika tak berpegangan handle pintu. Kekahan kecil keluar dari mulutnya. Kenyataan macam apa ini? Kapan hasilnya keluar? Lu harus segera kasih tahu Salma. Salma kembali menajamkan telinganya kembali ketika namanya disebut. Gue bakal kasih tahu dia kalau hasilnya udah keluar. Salma hampir menangis. Bahkan dirinya tak cukup berharga untuk mengetahui hal besar seperti ini. Padahal lelaki itu sudah menyematkan cincin di jari manisnya. Jika tidak ada kejadian seperti ini, mungkin selamanya Salma tak akan pernah tahu rahasia sebesar ini. Jin anak Nayaka. Lalu Juwita. Loh, Salma. Kok nggak masuk? Suara keras Juwita dari arah lain membuat Salma tersentak, begitu juga dengan dua orang di dalam ruangan jin. Juwita membuka pintu, sedikit heran menatap dua orang di dalam ruang jin yang sama-sama terlihat memucat dan syok begitu tahu kalau Salma ada di depan pintu sana. Ayo masuk. Sudah berapa lama kamu berdiri di sini? Salma menatap dua orang itu dengan pandangan kecewa. Agnes menunduk, sementara Nayaka masih terlihat kalut dengan kehadiran Salma.
Sal, lirih Nayaka. Dirinya ingin memastikan kalau Salma tak mendengar obrolannya dengan Agnes, tapi, melihat sorot mata Salma yang menatapnya dingin, Nayaka paham kalau Salma sudah mendengarnya. Kak, aku cuma mau anterin ini buat Jin. Salma menyerahkan bingkisan cemilan dan mainan pada Juwita. Loh, aku. Kayaknya tiba-tiba mules, Kak. Maaf, permisi. Salma berjalan cepat meninggalkan ruangan Jin yang tiba-tiba terasa sesak. Air matanya tiba-tiba saja meluncur tanpa izin darinya. Salma. Salma menapis tangan Nayaka yang berusaha meraih tangannya. Sal, aku bisa jelasin. Salma menghentikan langkahnya. Jelasin apa? Tentang kamu yang ternyata bapaknya Jin. Nayaka terlihat gugup, dadanya seperti dihantam benda keras melihat Salma yang menatapnya penuh kecewa. Di belakang sana Agnes juga ikut mengejarnya. Sal, panggil Agnes setelah jarak mereka tak terlalu jauh. Tega lu sama gue, Nes. Suara Salma bergetar membuat Agnes benar-benar merasa bersalah. Sal, aku mohon. Nayaka kembali meraih tangan Salma yang kemudian ditepis lagi oleh gadis itu. Sal, panggil Nayaka tampak frustasi. Salma tertawa hambar. Rasanya sesak sekali ketika dirinya dibohongi oleh dua orang yang cukup berarti untuknya. Tolong, jangan muncul lagi di depanku, ucap Salma dingin membuat Nayaka dan Agnes menatap Salma terkejut. Salma berbalik berjalan keluar rumah sakit. Tubuhnya limbung lalu terjatuh ketika seseorang menabraknya. Nayaka tetap mengejar Salma yang terlihat tidak baik-baik saja. Salma menangis. Dadanya sesak hingga rasanya susah sekali untuk bernapas. Salma memukul dadanya sendiri berkali-kali untuk menghilangkan kesakitan di dalam sana. Biar aku antar. Nayaka menarik tangan Salma dan membawanya ke parkiran mobil. Salma bergeming, hingga sampai di samping mobil Nayaka. Salma menarik keras tangannya membuat Nayaka menatapnya sendu. Nay, apa kamu sedang balas dendam sama aku karena dulu aku mutusin kamu demi uang? Tanya Salma lirih. Untuk mengeluarkan satu patah kata bahkan lidahnya terlalu lelah. Jika iya, selamat, karena kamu berhasil.